Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Rahmawati, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang praktikum reseptor rasa yang telah saya lakukan kemarin. Tujuan praktikum ini yaitu untuk menentukan daerah pengecapan berbagai rasa pada lidah manusia. Rumusan masalahnya, mengapa lidah memiliki peta rasa? Praktikum ini dilaksanakan pada Rabu 18 Maret 2020. Masih di masa pandemi Covid ya. Manusia memiliki 5 indera, sehingga sering disebut panca indera. Salah satu dari panca indera tersebut adalah indera pengecap. Indera ini terdapat pada lidah manusia. Pada lidah terdapat saraf-saraf yang majemuk. Otot-otot lidah menerima persarafan dari urat saraf hipoglossus yang menghasilkan dua perasa, yakni perasaan umum yang membedakan bentuk, ukuran, susunan, suhu, kepadatan, dan lain-lain, dan perasaan khusus yang membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit. Permukaan atas lidah penuh dengan tonjolan atau bisa disebut papila. Papila dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu papila filiformis, circumvallata, dan fungiformis. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 4 buah gelas yang masing-masing berisi larutan yang berbeda, yaitu larutan jeruk nipis, gula, garam, dan obat. Cotton bud digunakan sebagai aplikator. Tisu digunakan sebagai pengganti kertas hisap atau kertas saring untuk mengeringkan lidah. Di sini kita menggunakan tisu karena kita praktikum di rumah saja ya. Selanjutnya alat tulis untuk mencatat segala hasil praktikum. Langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum ini yaitu yang pertama, probandus berkumur kemudian mengeringkan lidahnya dengan tisu. Yang kedua, menyelupkan aplikator atau cotton bud ke dalam larutan asam, membuang kelebihan larutan dengan menekannya pada sisi gelas. Yang ketiga, menyentuh aplikator pada daerah ujung, sepanjang sisi, tengah, dan belakang lidah probandus. Yang keempat, menulis tanda plus pada daerah peta yang sesuai jika probandus merasakan larutan tersebut, dan menulis tanda minus pada daerah peta rasa yang sesuai jika daerah tersebut yang disentuh tidak sensitif terhadap larutan yang diuji. Yang kelima, ulangi prosedur 1-4 menggunakan 3 larutan lainnya. Di sini saya menggunakan 4 larutan yang berbeda. Untuk larutan manis, saya menggunakan air gula. Untuk larutan asin, saya menggunakan air garam. Untuk larutan asam, saya menggunakan air jeruk nipis, dan untuk larutan pahit, saya menggunakan air larutan dari obat. Di sini terdapat 2 probandus. Yang pertama saya sendiri, Fitri Rahmawati, dan yang kedua Hamidah Nurul Jannah. Nah, di sini saya menggunakan 2 probandus karena di keadaan pandemi Covid seperti sekarang ini tidak dianjurkan untuk berkumpul dengan banyak orang. Data hasil praktikum menunjukkan bahwa kedua probandus dikatakan normal, sebab semua larutan, baik larutan asam, asin, manis maupun pahit, terasa pada area sensitif yang sesuai dengan teori. Di sini terlihat bahwa kedua probandus memiliki daerah pengecapan yang sama, di mana rasa asam dirasakan pada samping lidah namun agak ke tengah-tengah. Pada rasa asin dirasakan pada tepi lidah, samping lidah ya, namun agak ke depan. Pada rasa manis dirasakan pada tepi lidah, ke tengah-tengah, dan pada rasa pahit dirasakan di pangkal lidah. Dari hasil praktikum yang telah saya paparkan, untuk menentukan daerah pengecapan berbagai rasa pada lidah, di sini semua bahan diujikan pada 4 titik sensitif pada lidah. Dan terdapat 4 stimulus rasa yang berbeda yang diujikan, yaitu stimulus rasa asam dengan menggunakan air jeruk nipis,
stimulus rasa asin dengan menggunakan air garam, stimulus rasa manis dengan air gula, dan stimulus rasa pahit menggunakan air obat. Pada stimulus rasa asam, yang paling kuat merasakan rasa asam tersebut terletak pada samping belakang lidah dan pangkal lidah manusia. Hal ini dikarenakan kedua reseptor tersebut merespon rasa asam pada jeruk nipis yang merupakan kombinasi dari rasa manis dan pahit. Substansi rasa masam akan mendepolarisasi sel kecap secara langsung dengan menaikkan konsentrasi ion H+ yang menutupi channel K+. Pada stimulus rasa asin terletak pada samping depan lidah manusia. Hal ini dikarenakan pada tepi lidah memiliki papila pengecap yang kuat terhadap rasa asin. Rasa asin disebabkan oleh masuknya ion Na. Rasa asam juga terjadi karena konsentrasi protein atau ion H. Masuknya proton akan membuat depolarisasi akibat neurotransmitter dilepaskan ke sinaps. Pada stimulus rasa manis terletak pada tepi depan lidah manusia. Hal ini dikarenakan pada tepi depan lidah memiliki papila pengecap yang kuat terhadap rasa manis. Rasa manis disebabkan oleh gugus-gugus karbon dari glukosa. Rasa manis dimulai dengan melekatnya molekul gula pada porus perasa. Hal ini akan mengaktifkan stimulator yang terdapat pada sitoplasma yang terdapat pada membran. Stimulator akan teraktivasi, selanjutnya mengaktifkan enzim adenilat silkase. Enzim ini mengaktifkan pembentukan CAM dari ATP. Terjadinya peningkatan CAM akan mengakibatkan terstimulasinya enzim sitoplasma lainnya. Hal ini akan membuat ion K dapat keluar sehingga mengakibatkan depolarisasi pada puting pengecap. Hal ini akan mengakibatkan terlepasnya neurotransmitter ke sinaps dan selanjutnya akan diteruskan ke otak. Pada stimulus rasa pahit terletak pada pangkal lidah manusia. Hal ini dikarenakan pada pangkal lidah memiliki papila pengecap yang kuat terhadap rasa pahit. Substansi perasa pahit yang menstimulasi produksi IM4 yang selanjutnya akan meningkatkan level kalsium yang akan melepaskan transmitter sinaps. Pada probandus 1 dan probandus 2 memiliki area pengecap yang sama pada stimulus rasa yang sama dari keempat rasa yang diujikan, yaitu dengan area pengecap samping belakang dan pangkal lidah yang paling kuat merasakan stimulus rasa asam dari air jeruk nipis. Area pengecap samping depan lidah yang paling kuat merasakan stimulus rasa asin dari air garam. Area pengecap tepi depan lidah yang paling kuat merasakan stimulus rasa manis dari air gula, dan area pengecap pangkal lidah yang paling kuat merasakan stimulus rasa pahit dari air obat. Probandus 1 dan probandus 2 dikatakan normal sebab dalam praktikum probandus 1 dan 2 dapat menyebutkan rasa yang benar pada masing-masing bahan uji dan dalam lokasi pengecapan yang tepat sesuai pada teori. Kurang lebihnya seperti inilah keterangan jalannya impuls rasa. Kesimpulannya, lidah manusia memiliki 4 bagian untuk merasakan setiap rasa, yaitu ujung lidah merasakan rasa manis, lidah bagian samping depan merasakan rasa asin, lidah bagian samping belakang merasakan rasa asam, dan pangkal lidah merasakan rasa pahit. Sekian penjelasan dari saya terkait laporan praktikum reseptor rasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya.